Udah kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhirnya alam semesta ya. Jadi sebelum kita bahas tentang berakhirnya alam semesta, kita teringat kemarin awal asal usul alam semesta. Asal usul alam semesta itu ada yang menyebutkan dari cahaya, ada yang menyebutkan dari air, ya kan? Ada yang menyebutkan dari asap. Yang menyatakan dari asap itu ada surat Ad-Dukhan, yang dari air itu surat Al-Anbiya ayat 30, yang dari cahaya surat An-Nur. Surat An-Nur ayat yang ke-35. Allahu nurus samawati wal ardh wa ma bainahuma. Nah, jadi asal usul alam semesta sudah kita kaji. Sudah itu alam semesta sekarang. Nah, alam semesta sekarang itu berkembang. Dasarnya adalah surat Az-Zariyat, surat yang ke-51 ayat 48. Wassamaa'a banainaha biaidin wa inna lamusi'un. Kami yang menciptakan langit dan bumi dengan kekuasaan kami, dan kamilah yang meluaskannya. Wa inna lamusi'un. Nah, jadi kita sudah tahu asal usul alam semesta dan alam semesta sekarang. Alam semesta sekarang ini banyak yang rusak. Yang merusak itu tangan jahil manusia berdasarkan surat Ar-Rum ayat yang ke-40 dan 41. Zaharal fasadu fil ardi. Zaharal fasadu fil barri ya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia. Nah, itu secara ayat Al-Quran. Kalau secara sainsnya, menipisnya lapisan ozon, ya kan? Udara menjadi rusak, bumi semakin panas. Itu yang terjadi sekarang ini. Kemudian terjadinya perjalanan benua. Jadi benua ini, lempeng-lempeng bumi ini berjalan. Namanya continental drift. Bahwa bumi ini bergerak. Kontinen itu dasar-dasar benua bergerak. Ada yang geraknya semakin dekat, namanya divergen. Ada yang menjauh. Nah, kalau dia bertemu, itu yang di tempat bertemu itu tertolak ke atas, dia menjadi puncak gunung. Itulah puncak gunung Himalaya. Itu bukan gunung berapi, tapi kena lapisan gunung ini saling tolak menolak sehingga dia naik ke atas. Tingginya sekarang sudah hampir 9 km. Makin bertambah tinggi. Itulah gunung tertinggi di dunia yang puncaknya namanya Mount Everest. Dia banyak, ada beberapa puncak. Yang tertinggi namanya Mount Everest. Itulah dalam Al-Quran dikatakan di dalam surat An-Naml surat 27 ayat yang ke-88 dinyatakan, jangan kamu menyangka bahwa gunung-gunung itu diam, padahal gunung-gunung itu berjalan sebagaimana berjalannya awan. Jadi berjalan gunung-gunung itu. Cuma awan dalam waktu singkat sampai ke tempat berpuluh-puluh kilometer dalam 1 jam. Sedangkan perjalanan gunung itu dalam 1 tahun 2,5 inci. Jadi 2,5 inci. Ada yang sampai 12 cm di Afrika. 12 cm.
berjalannya lempengan bumi, berjalannya awan. Akibat perjalanannya itulah yang saling mendekat, ada yang saling menjauh. Itulah diceritakan oleh Al-Quran. Itu keadaan bumi kita sekarang. Kemudian disebutkan baca ayatnya dulu ya. Surat 27 ayat 88 tentang perjalanan gunung-gunung. Wa taral jibala tahsibuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Ketemu? Ayat 88. Surat 27. Surat 27 itu An-Naml. Ya, baca ya. Raihan. Itu baca. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. Artinya siapa? Durun, ya, kok lupa lah. Dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh Dia Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu. Innallaha khabirum bima taf'alun. Allah itu maha teliti terhadap perbuatan. Jadi apa saja yang kamu buat itu tahu Allah Subhanahu wa taala dengan sangat detail, dengan sangat teliti, sehingga orang tak bisa lagi mengelak. Sekarang pemerintah kita sudah mulai teliti tentang judi ya. Ada berapa ribu, 28.000 itu situs-situs judi online sudah tertangkap dan dihapuskan. Terus-menerus pemerintah meneliti. Allah Subhanahu wa taala lebih teliti lagi. Teliti dalam ayat itu bunyinya khabirun. Innallaha khabirun. Allah itu maha teliti bima taf'alun, terhadap apa-apa saja yang kamu perbuat. Apakah yang baik berupa sholat tahajud, sedekah, sumbangan terhadap anak yatim, atau yang jelek berupa judi, minuman keras, pergaulan bebas, apa saja, Allah itu maha teliti. Itu tentang bumi kita sekarang ya. Jadi asal usul bumi kita sudah berumur berapa? 5 miliar tahun. Jadi kalau perjalanan bumi 2,5 cm per tahun, perjalanan apa? Gunung-gunung dikalilah 5 miliar tahun. Sudah berapa ratus kilometer itu perjalanan gunung-gunung. Yang kita menyangka dia tetap, padahal dia bergeser terus. Seluruh gunung-gunung di dunia seperti pergeseran awan. Itu hebatnya Al-Quranul Karim yang tidak terbantah oleh sains modern. Itu yang sekarang ya. Jadi yang dahulu, yang sekarang bumi rusak oleh tangan-tangan manusia, hutan-hutan ditebang, air banjir yang tidak terkendali, itu akibat tangan-tangan manusia yang sekarang. Barulah kita masuk kepada berakhirnya alam semesta. Dicatat ya. Udah pernah dicatat kemarin? Berakhir belum?
tentang berakhirnya alam semesta? Udah pernah dicatat? Bagian siapa? Kan ada kemarin dibagi tugas, ada kan tentang berakhirnya alam semesta. Siapa kemarin? Belum? Dicatat aja lah. Ada 7 sebab berakhirnya alam semesta dalam kurung kiamat. Ada 7 sebab berakhirnya alam semesta dalam kurung kiamat. Satu, karena matahari kehabisan energi. Karena matahari kehabisan energi dan tidak bisa lagi mengendalikan 9 planetnya. Tidak bisa lagi mengendalikan 9 planetnya yang beredar mengelilinginya. Yang beredar mengelilinginya. Itulah yang disebut dengan kehancuran tata surya. Kehancuran tata surya. Jadi tata itu aturan, surya kekuatan matahari. Jadi kekuatan matahari tadi karena dia kehabisan energi, 9 planet tadi terlepas sehingga tabrakan kemana-mana, termasuk bumi kita. Karena tata surya tadi memiliki 9 anak buah yang disebut dengan planet. Mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Semuanya nanti akan berserakan. Dasarnya Al-Quran surat yang ke-81 ayat 1 sampai ayat 4. Bisa dibaca.